Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, menurut Anda, mana yang lebih istimewa di sisi Allah? Orang yang banyak berdoa di siang hari, atau orang yang diam-diam bangun tahajud di sepertiga malam pada bulan Zulhijjah? Apakah benar tahajud di bulan Zulhijjah bisa menjadi pembeda antara doa yang hanya terucap di lisan dengan doa yang benar-benar mengetuk pintu langit? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dari kota mana Anda menyaksikan video ini? Dan apa hajat terbesar yang sedang Anda harapkan terkabul di bulan Zulhijjah tahun ini? Karena malam ini, kita akan membahas sebuah rahasia besar yang jarang disadari banyak orang. Mengapa sebagian hamba Allah mendapatkan ketenangan, kemudahan, dan pertolongan yang tidak dimiliki orang lain? Padahal mereka tidak memiliki harta berlimpah ataupun kedudukan tinggi. Jangan-jangan rahasianya bukan pada seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka lakukan ketika kebanyakan manusia masih terlelap tidur. Jika Anda menyukai konten dakwah yang menenangkan hati dan menguatkan iman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mari kita renungkan bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa ada orang yang hidupnya penuh ujian, tetapi tetap tenang? Mengapa ada orang yang berkali-kali gagal, tetapi tidak kehilangan harapan? Dan mengapa ada orang yang doanya terasa begitu dekat dengan Allah? Mungkin jawabannya bukan karena mereka memiliki kehidupan yang lebih mudah, tetapi karena mereka memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki kebanyakan orang, yaitu mereka terbiasa bertemu Allah ketika manusia lain sedang tidur. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Karena itu banyak orang memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Semua itu sangat mulia. Namun ada satu amalan yang sering luput dari perhatian, yaitu tahajud. Ibadah yang dilakukan bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap saleh, tetapi murni karena rindu kepada Allah. Saudaraku, ada sesuatu yang terjadi ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam, saat matanya masih berat, saat tubuhnya masih ingin beristirahat, namun ia memilih berdiri di hadapan Rabb-Nya. Di saat itulah ia sedang membuktikan bahwa Allah lebih ia cintai daripada kenyamanan dirinya sendiri. Dan inilah salah satu rahasia terbesar tahajud. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Tahajud adalah bukti cinta, karena orang yang mencintai akan selalu mencari waktu untuk bertemu. Maka ketika seorang hamba menyisihkan sebagian malamnya untuk Allah, Allah pun membuka pintu-pintu yang tidak pernah ia sangka. Mungkin bukan langsung berupa harta, mungkin bukan langsung berupa jabatan, tetapi Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih mahal, ketenangan. Dan percayalah, banyak orang memiliki uang tetapi tidak tenang. Banyak orang memiliki kedudukan tetapi tidak bahagia. Banyak orang terlihat tertawa di depan manusia, namun menangis sendirian ketika malam tiba. Karena itulah ketenangan adalah nikmat yang luar biasa besar. Dan tahajud adalah salah satu jalan untuk meraihnya. Allah berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka jangan heran jika orang-orang yang menjaga tahajud seringkali memiliki hati yang lebih kuat menghadapi kehidupan. Mereka tetap sedih ketika diuji. Mereka tetap menangis ketika terluka. Tetapi mereka tidak hancur karena mereka memiliki tempat kembali. Mereka memiliki Allah. Dan bulan Zulhijjah adalah kesempatan emas untuk memulai kebiasaan itu. Siapa tahu, tahajud yang kita lakukan pada salah satu malam, Zulhijjah menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah berkenan melihat usaha kecil kita untuk mendekat kepadanya. Saudaraku, ada kalanya seseorang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang sangat berat. Ada yang sedang memikirkan masa depan. Ada yang sedang berjuang mencari nafkah, ada yang sedang menunggu kesembuhan, ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, dan ada pula yang diam-diam merasa jauh dari Allah karena banyaknya dosa yang pernah dilakukan. Jika saat ini Anda berada dalam kondisi seperti itu, maka dengarkan bagian ini baik-baik, karena mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengundang Anda untuk kembali. Seringkali kita merasa doa kita belum dikabulkan, lalu perlahan kita mulai lelah, mulai kecewa. Mulai bertanya-tanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menunggu?" Padahal bisa jadi Allah bukan menolak doa kita,
Allah hanya sedang menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Dan selama masa penantian itu, Allah ingin melihat apakah kita tetap mengetuk pintunya atau memilih pergi meninggalkannya. Saudaraku, tidak ada air mata yang jatuh saat tahajud yang sia-sia. Tidak ada doa yang terucap dengan tulus yang hilang begitu saja. Tidak ada penyesalan karena dosa yang tidak didengar oleh Allah. Karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui isi hati yang bahkan tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk meminta dunia, sampai lupa meminta hati yang dekat dengan Allah. Padahal ketika hati sudah dekat dengan Allah, banyak urusan dunia yang terasa lebih ringan. Maka pada malam-malam Zulhijjah ini, cobalah bangun meskipun hanya beberapa menit. Sebut nama kedua orang tua kita dalam doa. Jika mereka masih hidup, mohonkan kesehatan, keberkahan, dan husnul khatimah untuk mereka. Jika mereka telah tiada, mohonkan ampunan, rahmat, dan cahaya dalam kubur mereka. Karena tidak ada hadiah yang lebih indah bagi orang tua selain doa tulus dari anaknya. Dan siapa tahu, karena doa itu, Allah membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini belum pernah kita bayangkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kesalahan yang sering dilakukan manusia ketika berdoa, yaitu terburu-buru. Kita ingin masalah selesai hari ini. Kita ingin rezeki datang minggu ini. Kita ingin doa terkabul secepat mungkin. Ketika harapan itu belum terwujud, mulailah muncul bisikan-bisikan yang melemahkan hati. Apa gunanya aku terus berdoa? Mungkin Allah tidak mendengar doaku. Mungkin aku terlalu banyak dosa. Padahal, bisa jadi pertolongan Allah sudah sangat dekat, tetapi kita keburu menyerah. Lihatlah para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita. Tidak semua doa mereka dikabulkan dalam satu malam. Tidak semua kesulitan mereka berakhir dalam satu hari. Mereka melewati masa-masa panjang yang penuh kesabaran. Namun mereka tetap percaya kepada Allah. Dan pada akhirnya, Allah menunjukkan bahwa tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia. Begitu juga dengan tahajud. Kadang seseorang menjaga tahajud selama beberapa malam, lalu ia berharap hidupnya langsung berubah. Ketika tidak melihat perubahan yang cepat, ia berhenti. Padahal yang sedang Allah bangun bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan hati. Dan perubahan hati seringkali lebih penting daripada perubahan keadaan. Karena ketika hati sudah kuat, seseorang mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, jangan jadikan tahajud sebagai transaksi. Jangan berkata dalam hati, aku sudah tahajud, mengapa doaku belum terkabul? Tetapi katakanlah, ya Allah, aku bertahajud karena aku membutuhkanmu. Karena tujuan terbesar tahajud bukan sekadar mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi mendekat kepada Zat yang mampu memberikan segala yang kita inginkan. Dan ketika kedekatan itu terbangun, kita akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, harapan yang tidak mudah padam, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin kita tidak mampu melakukan amalan besar, tetapi kita masih mampu bangun beberapa menit sebelum subuh untuk bersujud, untuk menangis, untuk berdoa, dan untuk kembali kepada Allah. Karena siapa yang tahu, bisa jadi satu tahajud yang ikhlas di bulan Zulhijjah menjadi sebab Allah mengubah hidup kita selamanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tuliskan di kolom komentar, ya Allah, kuatkan aku menjaga tahajud. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.